dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ramadan di rumah Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kita di sini Umi, Haruka, teman-teman band kita di Ramadan hari pertama kita udah bisa menghibur pemirsa, insya Allah sampai sebulan ke depan kita akan menemani pemirsa di buka puasa ya. Ya. Dan selama bulan Ramadan ini, Ramadan di rumah Uya juga kita hadiah kuis Twitternya juga bertambah. Bukan hanya 5 orang pemenang, namun ada 10 orang pemenang. Ya, setiap episode kita akan mencoba menyelesaikan 2 buah kasus. Dan setiap kasus akan ada 5 pemenang kuis Twitter. Umi siap nih hari ini, Mi? Insya Allah. Hari ini sehat nih? Alhamdulillah berkat doanya. Amin. Oke. Haruka, ini Ya. ada sepasang suami istri. Tante Ibu Yuli dan terus Pak Rustono ya. Ini sebetulnya apa? Masalahnya kata Ibu ngerasa suami Ibu berubah Iya. karena Ibu curiga sama suami Ibu ya? Iya, Mas Uya. Gimana maksudnya Ibu? Tapi kan udah nikah kan? Udah nikah? Udah punya Justru anak. ini masalah biasa lah. Pernikahan kan juga ada. Kayak orang Udah lama pacaran kali juga. ya, udah lama jadi banyak masalah ya. Nah, gimana Iya. nih Bu? Gini Mas Uya, saya datang ke sini tuh mau ya perubahan nama diri suami saya ini loh gitu. Kenapa? Dia tuh belakangan ini tuh ya sering ngelamun, makannya juga susah. Yang saya tahu kan dia doyan makan gitu. Makannya susah? Iya. Kayak anak kecil ya balita ya? Makan sih makan, tapi kalau dihabisin kayak lagi mikir gitu. Kayak lagi mikir? Saya kan curiga gitu, saya tanya nggak mau ngomong gitu kan. Kan biasanya kan yang model-model kayak begitu kan orang yang nggak mau makan susah kan biasanya lagi jatuh cinta gitu kan. Oke. Iya. Jadi Berarti bapak-bapak udah jatuh cinta gitu. jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi gitu Cinta maksudnya lagi. gitu. Oke. Iya. Dan cewek lain. Terus Nah, jadi dia perubahan-perubahan nama diri dia tuh. kayak apa? Ya, Misalnya dulu kenapa, sekarang apa? Ya gini nih ya, kalau mau pergi kerja tuh pakai minyak wangi. Dulunya? Nggak pernah. Dulu nggak pernah pakai wangi? Dulu tak apa? Tak pakai minyak wangi. Suka begitu. Jadi sekarang pakai minyak wangi? Iya. Kalau ke kantor? Kalau pakai minyak wangi, wangi banget. Kalau minyak wangi dia habis, minyak wangi siapa jadi pakai yang penting dia wangi. Oke, 1 perubahannya. 2. Ya. Terus dulu dia nggak pakai kumis, sekarang dia nunggu-nungguin kumis. Iya. Jadi sekarang kalau nunggu uban dikit aja nih maksudnya ya disemir-semir sama dia di rumah. Oh, udah ubah disemir kumisnya. Iya. Dulu nggak pernah pakai kumis. Enggak. Gimana tuh Pak dituduh Ibu? Bohong gitu sebetulnya, saya itu udah biasa aja itu. Nggak, Bohong apa sih? udah Emang kayak kan, begitu. kan mama sendiri yang kalau kerja tuh yang katanya harus wangi biar Ya itu mah dulu, lagi masih muda, lagi pacaran kali Pak, saya pengennya wangi. Terus sekarang kan udah punya anak, udah tua mau ngapain wangi-wangi. Tapi Ya apa? udah tua ngapain? Nggak Iya. boleh. Ya tetap harus wangi dong. Ya enggak lah. Iyalah. Oh ya. Iyalah cowok. Tapi kan kalau udah nikah nggak boleh punya pacar kan? Iya, ya kan Bapak belum tentu punya pacar. Emang wangi nggak boleh? Tapi apa salahnya gitu kan kalau kita kerja kan harus bersih, harus wangi gitu kan. Oke, curiga Ibu apa? Curiga dia punya pacar lagi. Punya pacar lagi. Lagi apa sih? Yang zaman sekarang tuh bilang apa Mas Uya? Budar apa gitu? Pudar. Budar itu apa sih? Yang Oh, lagi kalau anak- pudar. Budar ya, yang Pudar. anak ABG yang kalau lagi jatuh cinta itu. Apa sih, ngomong apa sih? Ya itu loh anak-anak ABG yang lagi jatuh cinta punya pacar lagi suka nyanyi-nyanyi sendiri, senyum-senyum sendiri. Pudar? Pudar itu. Iya, dia lagi pudar ini. Ah? Yang Pudar. pacar tuh lagi pudar ya? Enggak. Bubar. Hah? Bubar. Puber Ibu. Bubar. Ya itulah makanya. Lagi pudar. Iya, lagi puber. Apa ya Pak ya? Oke, jadi Ibu curiga suami Bapak lagi puber? Iya. Lagi jatuh cinta sama siapa? Sama tuh anak kosan tuh sebelah tuh. Namanya Meli tuh. Jangan-jangan dia kan Pak ya? Enggak, itu cuma tetangga aja, tetangga. Oh, jadi Ibu curiga Bapak ada apa-apa sama anak kos sebelah? Iya. Namanya? Meli. Meli. Dia sering main ke situ Pak, sering main ke situ Mas Uya. Ah. Iya yang saya tahu. Yang Jangan- aku aja lah Pak lah. Enggak usah main panggil-panggil, enggak usah.
Meli, bener Bapak ada apa-apa sama Meli Pak? Nggak ada, cuma sebatas tetangga aja. Enggak, dia sering pengen ke situ. Sering pengen ke situ saya tahu. Ma Meli kayak apa Pak? Meli ya sebelum itu bukan selera saya sih, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja kenapa? Ya orangnya juga gembrot gitu ya. Apaan sih? Orang bukan selera saya lah, bukan begitu. ABG Bohong Mas Uya, bohong dia. Bohong. Kagak kayak begitu Meli itu. Emang Meli tahu ibu gimana? Ya Meli tuh cakep lah. Namanya anak kosan, kuliahan. Lu Meli yang mana sih yang diomongin? bukan sama masalah itu. Kita sering main ke rumah Meli itu karena Riko jadi alasan. Ini Riko. Oke, kenapa Riko Pak? Riko kan kesayangan saya itu, datang kesayangan saya dari kecil, dari piara kan sering main ke tempatnya Meli itu, ke tempatnya Meli. Aha. Jadi saya main hanya sebatas ngambil itu aja. Apa sih? Jadi Bapak sering ke tempat Meli gara-gara binatang kesayangan Bapak? Iya betul. Apa hubungannya Meli sama binatang Bapak? Tahu dia lebih sayang sama dia. Jadi binatang Bapak suka disayang sama Meli, bagaimana sih? Tahu nih dia lebih sayang. Bingung aku nih. Bapak bagaimana sih Pak? Bukan, saya kan melihara kan Pak. Binatang itu dari kecil kita piara sampai besar. Riko itu siapa jadi? Riko itu ayam saya. Oke. Riko ayam Bapak. Iya. Riko ayam Bapak piara dari kecil, hubungannya sama Meli apa Pak? Nggak ada hubungan apa-apa sebetulnya, cuma karena tetangga, karena ayam kan Udahlah, Pak. sering main keluar Itu keluyuran. cuma alasan doang, itu alasan doang. Jadi Bapak kita nih mau bahas ibu curiga sama Bapak. Iya, soal dia Meli. sama Meli, bukan karena Kenapa jadi ada Riko-Rikonya segala? Tahu, bingung. Masa Bapak lebih sayang sama ayam daripada sama ibu, sama saya? Bukan. Ini Pak ayam mah baru dipiara kemarin kali. Mama nih ngedampingin Bapak nih sampai udah tua begini. Jangan kayak begitu, Pak. Riko itu kan kita piara dari kecil. Kita sampai besar, udah saya udah gitu kan. Saya main ke situ bukan karena Meli gitu loh. Jadi karena apa? Bapak main ke kosan Meli gara-gara ayam gitu? Iya, sering main ke tempatnya dia. Bapak punya ayam, namanya Nah, Riko. Namanya Riko. Terus ayamnya suka main ke kosannya Meli? Bukan, suka jalan-jalan aja saya ambil gitu. Oh jadi Bapak emang sering ke kosannya Meli? Enggak juga. Bohong, emang. Enggak pernah main ke rumah Meli saya. Gak pernah main ke rumah Meli? Bohong, saya suka ngeliat Mas Uya itu pakai minyak wangi mau ngapain begitu. Saya suka ngeliat. Sekarang ayamnya mana Pak? Sama ayam udah hilang ayamnya. Gimana saya nggak ngerti? Ya, Ayamnya udah hilang. Iya, selama ini kan ayamnya udah menghilang. dimakan. Nih gimana Mi? Ini istri yang curiga tuh gimana menurut Mimi? Kalau kecurigaan tadi karena katanya nggak mau makan lah gampang, cekokin aja. Iya kan? Anak kecil kan kalau pengen doyan makan cekokin. Kalau misalnya suaminya sekarang lebih wangi, kalau menurut saya kalau tidak ada bukti yang ini, memang seharusnya orang tuh kudu begitu Bu. Iya kan? Jangan masih bujangan wangi terus begitu udah punya istri lah. Ya, tapi ini gimana lah. Mas Uya dia main ke rumah si Meli itu perasaan pura-pura nyari si Riko doang. Nah si Rikonya juga udah kagak ada, ngapain Gimana sih? sih Pak? Maksudnya gimana jadi? Ya, itu kan binatang piaraan saya kan. Jadi binatang ayam itu sering main ke rumahnya Meli itu loh. Binatangnya sering main ke tempat Meli? Tempat Meli, jadi kan Terus Bapak nyusul binatang Bapak? Iya, ya. Cuma alasan. Alasan doang nggak? Alasan. Enggak alasan itu. Alasan. Hah? Enggak alasan. Nggak alasan? Enggak. Sekarang binatangnya? Binatangnya udah hilang. Mungkin dia ambil sama si itu kali Meli kali. Sama Meli. Tapi Meli juga udah pindah kosan. Mungkin dia juga yang ambil kali karena Meli pindah, ayam itu hilang. Bukan. Oke deh, sekarang gini aja deh ya. Kalau begitu, jadi curiga ayamnya diambil sama Meli. Jadi Iya. kita nih ngebahas ayam hilang apa ngebahas Bapak curiga sama Meli Pak? Ya saya sih curiganya ya dia seneng sama si Meli cuman Oke, ya, kalau gitu pertanyaan kuis Twitternya, apakah Bapak terbukti ada hubungan sama Meli atau tidak? Iya. Gitu aja kali ya? Ya, Ya, boleh. ya. ya udah Mas Uya mendingan panggil Melinya suruh kesini biar Oke, udah. Meli kita panggil saja, Beb. Menurut Bapak Meli, orangnya gimana tadi? Panggil aja. Meli nggak usah dipanggil dulu, jangan. Nggak usah. Kenapa? Nggak usah, jangan dipanggil. Kenapa? Kenapa Bapak takut? Jangan dipanggil. Jangan kenapa panggil aja Mas Uya nggak apa-apa biar jelas urusannya. Jangan dipanggil. Soalnya masalahnya bukan masalah Meli, ini masalah ini kita ngomongin masalah Riko Ya yang kalau masalah Riko kenapa dipanggil Meli? Takut. Sekarang biar jelas urusannya Meli datang ke sini panggil suruh Mas Uya. Jadi kita mau ngebahas Meli apa Riko nih? Pertanyaan Twitternya nih saya tergantung nih. Aduh
nih, Nih, bersinda. soal Riko baru keluar dari mulut Bapak sekarang nih. Bapak kesini sebenarnya siapa sih yang minta kesini? Bapak apa Ibu? Saya Mas Uya. Ibu? Iya. Kamu Bapak curiga sama Meli? Iya. Itu masalahnya apa sih? Ya udah, pertanyaan kuis Twitternya kalau gitu itu aja deh. Apakah benar terbukti tuduhan Ibu terhadap Bapak ada apa-apa sama Meli atau tidak? Oh, Itu aja iya. ya. Jangan, Iya. Mas Uya, jangan. Kalau Meli dipanggil, mendingan saya pergi dari sini. Loh, kenapa? Kamu takut? Kenapa sih Bapak tanya di sekarang? Tenang, Ibu, tenang. Kenapa kenapa dia harus takut dipanggil Meli ke sini? Soalnya kita datang ke sini bukan masalah mau ngomongin masalah Meli. Ya sekarang kalau bukan masalah Meli juga, tapi dia sekarang ayah Bapak hilang. Kita- Meli juga pindah, jangan-jangan dibawa Meli. Tanyain aja sekalian. Ya udah, ya. Pertanyaan kuis Twitternya, apakah tuduhan Ibu terhadap Bapak benar? Ada apa-apa dengan Meli atau tidak? Mention jawabannya ke Twitter kita, ya, di @rumahuya_trans7 dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya trans7 ke-1, ya. A. Hah? Oke, hashtagnya buka bareng Uya trans7 ke-1A. Ada A-nya karena ini kasus pertama ya. Oke, kita panggil saja Meli. Jangan. Saya nggak ada masalah dengan Meli saya. Tapi biar jelas urusannya Bapak ini. Ketahuan dia punya salah nih, orang nih ketakutan begini. Duduk. Oke, menurut Bapak Meli orangnya tadi apa? Gembrot. Iya, masalah Dia gini. lihat aja sendiri. Apa dekil? Tidak teki, masalah bukan selera saya lah, Meli itu bukan. Bukan siapa? Cedar. Emang orang yang kayak Meli kayak gimana orangnya Cedar? Gimana Pak tadi Meli menurut Bapak orangnya gimana Pak? Orangnya Iya, kan? bukan Kenapa gitu kan? kurus apa gembrot badannya terus dekil enggak Cantik ya? Bohong dia, bohong. cantik sih. Gak cantik? Ya udah, gitu panggil apa ya? Meli. Oke. Oh, ini yang gembrot, gak cantik. Terus Bapak kenapa pergi Pak sini Pak? Ini Pak, cantik kok Pak. Pak, cantik banget Pak. Kenapa dah? Jangan manggil Meli ya. Hah? Jangan, nggak usah. Kenapa? Ya loh, berarti kalau Bapak gak ada apa-apa sama Meli gak perlu takut dong Pak. Kita datang ke sini bukan masalah Meli, kita masalah Riko yang ayamnya yang hilang itu. Apa? Tapi kan Ibu bilangnya masalah. Iya. Pas Meli pindah kan ayam itu hilang, siapa tahu aja diumpetin sama dia, ya. Oke. Oke, Meli, pertanyaan saya, apakah kamu kenal dengan Bapak ini? Kenal kok. Kenal? Karena tetanggaan. Tetanggaan. Bapak di sini Pak. Ya udah, kalau gitu Bapak nggak apa-apa ya tenang dulu. Kita break dulu. Tetap di rumah. Oh ya. Waktu mau dipanggil Meli, kenapa Bapak langsung pergi? Nggak ada apa-apa. Ada apa? Tante, jangan. Jangan ngapain sih duduk di sini, sini masuk ya. Ngapain sih kamu kita suami saya ada apa ya? Tenang, tenang. Enggak apa-apa. Nggak usah Udah ya, sini. marah-marah. Meli sama saya aja. Ih, Dia tuh ngapain? Apa sih lelaki semua sama kayak begitu genit? Loh, iya ya betul. Emma itu. ya temenan sama Astrid ya. Laki-laki jangan memang marah-marah begitu. dulu. Ada apa sih Pak? Tadi waktu mau dipanggil Meli malah kabur. Jangan Ini kan begitu, Bu. pengen Jangan jelas masalahnya. Nggak ada apa-apa. Jangan marah-marah sama orang cantik, Bu. Tante jangan marah-marah dulu, aku juga belum nyapa. Siapa dulu, siapa silakan. Ya sabar dulu, sabar dulu. Ngomong-ngomong apa kabar, Om? Ngapain sih lama-lama? Salaman segala mau ngapain sih? Riko apa kabar, Om? Baik, ada Ngapain sih jualan Tante apa kabar? Sabar ya Ibu, nanti darah tinggi. Iya, iya. Oke. Itu kamu duduk. Udah, duduk. pingsan. Oke. Nah, sekarang begini. Pemirsa, ini sebetulnya kasusnya agak sedikit membingungkan. Ibu curiga kalau suaminya ini udah mulai berubah, udah mulai pelihara kumis, pakai minyak wangi, susah makan. Ibu curiga Bapak jatuh cinta lagi puber sama Meli, anak kos sebelah rumah. Namun Bapak datang ke sini setahu Bapak pengen mencari keberadaan Riko, ayam Bapak yang hilang, betul Pak? betul ya. Udah berapa lama ayam hilang Pak? Udah ada 3 bulanan kali. 3 bulan hilang. Iya, 2 hilang. bulan hilang. Oke. Ayamnya. Ibu suka sama ayam Bapak? Enggak sih. Tuh ayam tuh Mas Uya perawatannya. Oh, iya. Ih, dari kita nih Ah. makannya aja Mas Uya berasnya beras merah.
Tuh enggak, kita aja makan beras putih. Ayam nggak apa-apa makan Ngapain beras sih merah. bela-belain kamu? Selagi ada nggak apa-apa kok makan beras Udah merah. pakai beras merah dipakein kornet, lagi dipakein udang. Nggak apa-apa. Ayam makannya apa nih? Beras merah dipakein kornet, dipakein udang. Kita aja nggak kayak gitu. Ini nambah-nambahin biaya aja. Udah gitu buang kotorannya di rumah, nggak beresin rumah. Ya nggak apa-apa kan omnya nyari Sayangnya udah uang. sayang ayam daripada saya istrinya. Kan omnya nyari uang, ini nggak apa-apa. Kamu ngapain sih ngebela-belain? Kan peliharaannya om. Jangan marah-marah dulu biar Yang melarang om yang ngerok saya kali nggak beresin rumah. Nah, tapi Om ini juga alasannya memang suka datang ke kosannya Meli sebelah. Iya, nih. emang bener. Tapi alasan Om itu supaya untuk apa? Ambil ayamnya Om yang suka main ke kosannya Meli. Iya, saya datang hanya sebatas ngambil ayam saya aja. Yang nyasar ke kosan Yang sebelah. nyasar ke sebelah, Jangan-jangan iya. tuh ayam ke kosan ini bapak yang nyuruh. Jam. Lu ke sebelah ada cewek cakep, tadi gua ambil dulu ya, gitu ya. Iya. Sekarang ibu sebetulnya curiga sama, apa cemburu sama Riko, apa cemburu sama Meli nih? Sama Meli lo sama ayam cemburu mah gila apa maksudnya? Ini tante cemburu kenapa sama aku? Ayamnya hilang. Iya lah. Orang aku nggak Wajar aja kalau ngapa-ngapain. cemburu, kalau cemburu sama ayam tuh baru. Saya sama Meli itu gak ada masalah apa-apa, hanya sebatas dari ayam Mana aja. ada maling apa? Tanya sama Meli Aku terang. nggak ada hubungan apa-apa sama om. Om memang sering main ke rumah aku. Nah terus Tuh, kan apa kan? Meli bilang kamu sering main ke rumah dia kan? enggak, om sering main ke rumah aku. Ke kosan Itu kamu? ke kosan iya. Apa ayam alasannya begitu bohong amat. Bukan, jadi om tuh emang sering main ke rumah aku. Nah tapi dia tuh ke kosanku. Cuman tuh dia ke kosanku tuh nggak masuk ke dalam. Masa dia masuk ke kosanku? Dia cuma main di depannya doang, bukan. Saya cuma dia nyari masuk ke ayam yang ada di dalam. rumah Meli Kamu gitu loh. bohong amat. Ayam cariin kayak begitu kamu juga. Nah, Sekarang ayamnya hilang, jangan-jangan kamu yang ngumpetin nih biar Enggak. supaya nanti suami saya pura-pura nyariin ayam datang lagi ke kosan kamu. Enggak. Soal kamu pindah, ayam itu juga hilang. Enggak, saya nggak tahu ayamnya di mana. Ayamnya sudah dimakan kali. Enggak. Nah, jangan-jangan ya. Oke, sekarang gini, pemirsa di rumah kita punya pertanyaan quiz Twitter. Apakah benar tuduhan tante ini terhadap Meli? Apakah benar Om ini ada apa-apa dengan Meli? Ya. Ya. Mention jawaban Twitter kita di @rumahUya_trans7. Betul. Dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya Trans 7 ke 1A. Hari ini ada 5 orang beruntung. 5 orang untuk kasus ini, 5 orang untuk kasus berikutnya ya. Oke. Meli mau ngomong apa Meli? Aku nggak ngomong apa sih, aku cuma mau klarifikasi kalau aku tuh nggak ada hubungan sama si Oh, om. bohong amat. Dengerin tuh, Meli tuh mau jelasin. Kalau saya main ke rumah Meli tuh hanya nggak ada maksud apa-apa kok. Dia tuh main cuma sama Riko, itu ke kosanku. Oke, gimana nih Umi? Ya kalau Nen Meli sudah menyatakan begitu memang tidak ada hubungan apa-apa, apa yang harus dicurigain? Iya. Yang namanya ayam bos, yang namanya ayam, dia itu kan kagak tahu itu wilayah siapa, wilayah Meli Iya. atau wilayah siapa. Yang main mah main aja. Iya, benar juga. Ya benar juga. Kenapa Meli mau ngomong apa lagi? Nggak ada sih, aku cuma mau klarifikasi doang biar tante tuh nggak salah paham. Tante tuh Iya. selalu ngira aku ada hubungan sama om. Makanya tante bete. Menurut aku kayaknya tante ini apa namanya, sebenarnya tante nggak cemburu antara aku sama om. Ya, itu Tapi nggak ada- tante nggak ada apa-apa, cemburu saya sama Rikonya. Masa cemburu sama ayam yang Ya bener aja? karena Iya. kasih sayang om ke tante itu dibagi akhirnya. Terbagi gara-gara Iya, ayam. terbagi. Emang kamu cerita apa sama Meli ceritain kayak gitu? Ih malu-malu amat sih. Om sayang, om Kamu kemarin sayang sama ayam daripada sama aku. Emang Meli, Om sering cerita apa? Tahu. Om Kamu sering sering curhat cerita, sama terus dia? dia juga cerita kalau dia lebih sayang ke Riko karena si tante kurang setuju kalau Riko tuh dipelihara karena ribet kayak makan beras merah gitu-gitu kan bikin Oh, ribet. jadi sering cerita sama kamu? Kamu Iya. ngapain sih curhat itu mah modus aja dia sih. Umi, Kalau mau curhat tuh sama emang salah nih curhat sama cewek cantik nih? salah lah. Hah? Mas Uya salah lah. Mau Salah curhat sama temennya yang laki gitu. Gimana Mi? Kalau menurut saya ya namanya saya perempuan, ya tergantung curhatnya niatnya lah bos. Sekarang masa orang curhat sama cewek kagak boleh. Terus kudunya sama laki, ntar kalau sama laki katanya curhat sama laki-laki mulu, jeruk makan jeruk. Iya, Serba iya, salah. iya, iya. Serba salah lagi. Ya tergantung bagaimana niat orangnya Duh, Bu. saja. Apalagi Bu mau apa Sekarang lagi? dia kalau masalah ayam dia kagak ngaku ya, itu kagak ngaku. Sekarang kalau ini kamu mau ngaku apa enggak? Ini gelang siapa? Ini dari nama kamu ini. Ini emang gelang aku. Itu Apa? Kenapa? Kaget? itu gelang yang saya cari dari selama ini. Oh, Iya. gelang aku ada di kamu. Iya, Ini gelang juga ini. bisa dari tante. Tar dulu, gelang ini saya temuin di kantong kamu. Terus ada namanya Meli. Hah? Berarti ini kan kamu kasih ke suami saya kan? Enggak gitu. Aku nggak kasih ke suami tante. Iya, maksudnya lihat aja.
gelang, ini tulisan Meli, tapi ini gelang Meli. Iya, itu gelang Ditemuin aku. tante di kantongnya Om. Iya. Ayo ngapain Om? Begini ya, Ngapain Om? begini ya kan di apa ayam itu di lehernya kan ada apa kalung itu. Saya kasihan ya. Salah maksudnya kalau dia Saya kasihan ngeliat ayam itu kena gelang, saya ambil, saya kan tuh udah gitu. Iya, jadi ya itu gelang aku. Nah, aku tuh kemarin waktu ada Riko, aku gendong Riko. Pas aku bawa Riko, dia matok-matokin. Serius, tante dengerin dulu Riko penjelasan matok-matokin aku. siapa? Matok-matokin gelang aku. Oke, Riko tuh kamu gendong, atau itu gelang kamu? Iya, mungkin Aduh, dia enak tuh- banget jadi ayam ya, terus? Oke, terus? Mungkin tuh dia kayak demen, atau dia ngira itu makanannya. Terus akhirnya aku lepas. Nah kalau ayam kan nggak mungkin pakai gelang kan. Terus akhirnya aku kalungin aja. Di lehernya Riko? Iya. Terus? Pas dikalungin Ya itu tuh makanya. ayam juga seneng gitu. Jadi aku kasih aja ke ayamnya. Tapi Bapak, Ya karena kan gelangnya itu kan kecil, Iya. ayam itu kan lehernya rumah Bapak cabut? cabut nyekek gitu loh, tapi kasihan. Bapak tahu kan ini gelangnya dari Meli? Nggak tahu juga itu. Nah, masa? Dia kan ada tulisannya Meli. Itu beneran. Emang aja kamu mau ngasih gelang itu tuh maksudnya buat suami Enggak, aku. itu buat Riko, Cuma karena dikasih Riko ke kemarin ayam matok-matok. gitu. Oh, pura-pura aja. Ih beneran tante. Enggak, Tante, ayam dipakein kalung yang enggak Tante ini salah Tapi kamu paham. dekat sama ayamnya Bapak ini? Deket, karena kan sering dibawa ke kosanku. Tuh kan Pak tuh, kamu sering main ke kosannya Meli bawa-bawa ayam, cuma pura-pura Pak. Ya ampun. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya Udah nggak, tua Pak, genit. saya nggak ada Meli ini seumuran anak kita Pak, ingat Pak, ya ampun. Iya Pak, bagi-bagi saya apa Pak? Maksudnya ini masalahnya masalah ayam. Iya. Dan tadi Oke, Meli mau ngomong apa Mel? Nggak ngomong apa-apa, cuma ini tante pikirannya negatif banget, pikirannya terlalu jauh, padahal sebenarnya aku nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Saya juga udah tua gini masa masuk ya saya udah tua selera begini. Udah mau saya begini, justru anak-anak kosan nih, demennya yang kayak begini nih. Enggak. Mau nggak demen bapak-bapak begini, dia merotin duitnya doang. Tante. Salah kan, model-model kayak Seingat aku ini ya tante, Iya, ingat Meli mana Meli sayang? seingat aku si Om ini bukan bawa Riko ke tempat aku juga. Seingat aku dia belum lama ini sering bawa ke Tante Lisa. Nah, tuh siapa lagi Lisa? Ada lagi Lisa siapa? Tenang. Si Om ini udah siapa? Si Om ini cuma bawa Riko tuh sore hari, kalau pagi ke siang lebih sering ke Tante Lisa daripada ke aku. Ini malu aja. Oke. Tante Lisa. Kita undang saja inilah dia, Tante Lisa. Pak, ya ampun. Kamu emangnya begini mau sama yang tua juga mau emang mamanya kurang apa? Tentang mama udah tua udah jelek ya. Saya nggak ada masalah. Genit banget sih kamu. Tunggu dulu, sabar dulu Bu. Sebelah dia. Jangan Jangan marah-marah genit. dulu, jangan marah-marah dulu, Ibu. Jelasin dulu sama Ibu Meli ini. Oh iya, salah. Sama Ibu Lisa. Jelasin sama Ibu Lisa dulu lah. Gini, Mbak ini si Mas suka main ke rumah saya. Tuh kan. Tuh kan tuh. Tuh, ibu Sabar dulu, dengar dulu. sekarang mau ngomong apa? Pernah bukannya nggak? Nggak pernah saya. Nggak pernah? Nggak pernah Nggak saya. pernah, bilangnya pernah. Gimana sih? Ih, enggak. Mas. Saya datang ke rumah Mbak itu karena kan Mbak jualan beras kan. Saya Iya. cuma sekedar beli beras gitu loh. Iya, ngapain ya gitu kamu? loh Mbak maksudnya. Buat ngasih makanan ayam Ya itu. sekarang beli beras aja jalan sendiri kan mama yang sering beli beras. Kenapa nggak suruh saya aja? Kenapa Ya suruh ibu nggak bapak bakal jalan mau sendiri? lah. Ibu nggak bakal mau ke rumah saya. Ibu kan punya utang sama saya. Ya pasti. Makanya punya utang bayar dong Bu. Lah, itu kan utang kredit. Kredit ya mas saya sampai setahun Jadi nggak bayar. cicil. Utang apa sih? Utang apa sih? Utang kreditan panci perabot gitu mas. Aku kan ngereditin barang-barang. Oke. Jadi ibu ini ngutang, dia tetangga sebelah aku, tapi dia tuh nggak bayar-bayar. Tapi Terus Bapak tahu, rumah kamu ngapain? dia beli beras Beli sih. beras, hanya beli beras aja. Beras buat siapa Pak? Buat makanan ayam itu Riko itu. Beras apa? Beras merah. Beras merah. Iya. Kalau di rumah makannya beras apa Bu? Beras putih kalau saya mah. Saya beras merah. Oke.
Oke. Biayanya mahal itu ayam. Kan Oke. sekarang hilang 10. Mbak, bapak itu kalau ke rumah aku tuh nggak genit-genit. Bapak itu Alah, nggak bohong. aneh-aneh kok. Kamu kan genit. Ibu kan curigaan. Tetangga semua dicurigain coba Ah, mas. kenapa? Ibu Iya, dicurigain. iya. Ah. Aku dicurigain. Ini dicurigain kan. Semua tetangga emang sebel sama dia semua tetangga. Nah, gimana nih Bu? Mi. Oh baca. Istri yang mencurigain suaminya. Kalau istri mencurigai suaminya itu menunjukkan bahwasanya istrinya itu cinta. Tapi apapun juga mau cinta kek, mau kecurigaan kek, kalau kebangetan udah nggak sehat, Bos. Lah sekarang mah kalau bapak kesono dicurigain, ntar kata kecurigaan ibu itu nggak mau ke rumah nenek itu punya utang. Nah itu sebabnya. Gitu kalau kata saya mah curiga mah jangan kebangetan dah. Kesian suami kalau diikat begitu mah. Ya enggak lah, habis emang dia berubah banget. Mama malu-maluin deh masalah utang sampai bilang-bilang ke orang. Malu sama siapa? Sama Meli kan. Oh, Pak. Orang lain malu. Oke, Bu Lisa mau ngomong apa? Ini waktu itu bapak ke rumah tuh, bapak ke Beli rumah, beras. beli beras. Dia beli beras kan buat siapa Riko kan. Ah. Udah gitu bapak sempat bilang tuh, bapak kadang-kadang suka main ke kosan Meli. Iya. Meli kamu ngomong apa sama suami saya? Nggak ada, aku dari tadi udah Aku aja deh, aku dari tadi udah Saya nggak pernah main aja. Nggak pernah main saya itu. Aku udah mau jelasin kalau cuma main karena ada Riko di rumah. Nggak percaya. Oke. Pertanyaan kuis Twitternya, apakah benar ya Bapak ada apa-apa sama Meli? Ya, mention jawaban ke Twitter kita di @rumah_uya_trans7 dengan hashtagnya buka bareng Uya Trans7 ke 1A. Oke. Risa, jadi kamu tidak ada apa-apa sama Bapak kan? Iya. Tapi Bapak sering ke rumah buat beli beras. Iya. Kalau ini mah nggak genit-genit sih sama saya, Iya. Mas Uya nggak genit. Oke, kamu tahu nggak soal ayamnya Bapak, Riko? Ya udah saya opor sih mas. Apa? Udah saya goreng, saya masak. Lah, Ayamnya diopor. ayam kok berani-beraninya ayam. Main Kok kamu berani banget sih ngopor ayam orang? Emang nggak kuat beli ayam? Ayam orang sampai diopor. Ibu kali nggak kuat bayar utang sama saya. Jadi ayamnya diopor. Sama Ibu Lisa, Riko ayam kesayangannya Bapak ini. Iya. Iya mas ayam saya Habisnya tuh. pusing mas. Oke, Tiap ya udah. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi, tetap di rumah. Oh iya. Ya, kembali lagi di rumah. Uya. Oke, jadi di sini ada ibu yang curiga suaminya puber kedua. Ya sering main ke kos-kosan sebelah, ada Meli. Namun Bapak bilang ke kos-kosan itu karena cuman pengen cari ayamnya yang sering nyasar ke sana. Iya. Ya, betul? Betul. Dan ibu juga curiga kalau Bapak sering ke tempat Bu Lisa, tapi benar. Tapi cuman beli beras doang buat ayamnya. Benar. Nah, pertanyaannya kita belum bisa membuktikan apakah benar tuduhan ibu Bapak ini ada apa-apa dengan Meli, anak kos sebelah. Ya. Itu pertanyaan kuis Twitter kita. Apakah benar Bapak terbukti ada hubungan spesial dengan Meli, anak kos sebelah? Message jawaban ke Twitter kita di @rumah_uya_trans7 dengan hashtagnya buka bareng Uya Trans7 ke 1A. Ada 5 pemenang buat yang segmen ini. Nah, sekarang Ibu, masalahnya kenapa ayamnya Bapak si Riko diopor? Tahu ya berani-berani habisnya pusing mas Uya. Itu ayam datang ke depan taman saya, rusak-rusakin taman saya. Saya kan udah capek nanam pohon. Tapi kok saya Mbak parukin, saya berani-beraninya, siramin. Su? Diacak-acak ayam bapak. Enggak, Jagain maksudnya dong ayam kalau kok sampai ayam. dipotong-potong berani begitu? banget. Iya, motong ayam orang Itu diopor. ayam orang main potong-potong aja nggak Mahal boleh. tahu ayam itu tahu. Situ juga suka motongin mangga saya. Mangga. Maksudnya gimana? Gini mas, kita kan sebelahan di rumahnya. Jadi pohon mangga aku tuh diambilin sama dia buahnya. Benar, Ya, Ibu? bukan begitu Mas Uya. Emang dia punya pohon mangga. Tapi kan daunnya dahannya di rumah aku sebagian dong. Ah. Jadi ada buahnya. Ya aku kan, masa aku suruh nyapuin daunnya doang? Ya buahnya aku petik lah. Nah, tapi buahnya Nyapanya itu juga. batangnya ke tempat Ibu? Tempat aku, ada Nah, boleh nggak tuh buahnya. Mi, gitu Mi? Sebentar. Masalah buah yang tadinya ke tetangga iya. kemudian diambil itu memang boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya ayam bapak itu dipopor sama dia gara-gara punya utang bininya kagak bayar, seharusnya tanyain dulu bagaimana tuh utang mau bayar apa enggak. Jangan main potong ayam begitu aja. Nah, mohon maaf, sebentar.
bagi bapak yang punya ayam, nih mohon maaf, mau punya ayam kek, mau punya kambing kek, tidak dilarang. Tapi kudu diangon, artinya jangan diumbar. Ya. Jadi kadang-kadang yang punya ayam enak banget. Pagi-pagi langsung dikeluarin tuh ayamnya, mau nyari makan kemana kek, tetangga diacak-acak kek. Jadi boleh dong diopor, kan main ke rumahnya. Kagak bisa. Kan tadi mangga boleh, Mi. Itu maga kan memang mentelung. Kalau ayam kan ada urusan itu, sobo. Kalau kata orang Jawa sobo. Sobo itu artinya ngayap. Iya. Ngayap, nanti kan bisa balik Nah bedanya lagi sama ke sono. mangga yang ngayap ke sebelah apa mangga ngayap Kagak sebelah? bisa, kalau mangga kan kagak bisa balik lagi ke sono. Kalau ayam kan bisa balik lagi ke kandangnya. Iya kan? Berarti salah Bu Lisa dong. Iya, makanya kalau kata saya, Bu Lisa kalau mau ngopor ayam orang, ngomong dulu sama yang punya ayam, diumbar. Ini kadang-kadang enak banget Iya. main umbar. Orang diharga sama harga mangga Terus lagi. kita dimakan impas lah. Apa nang impas? Ya seharusnya Simba itu nggak boleh begitu aja main potong-potong ayam orang. Ya habisnya coba bapak jadi saya bapak mau nggak punya rumah di dirusak-rusakin taman. Ya udahlah kan udah clear, Impas aku lah udah sekarang clear. mah. Mau ngapain kamu? Ntar sebentar. Udah ini udah jelasin. Nah, ini enggak. Ini semua ada sangkut pautnya sama kamu nggak boleh Kan pergi udah dulu. clear, tadi aku udah jelasin. Clear apanya yang belum? Oke. Belum, maksudnya nggak mau dia pergi. Ini Oke. Om yang waktu Om main itu tante si Oma nggak ada apa-apa sama saya jelasin sama Iya. tante Oke, sekarang udah. nggak genit kok. Iya, nggak genit, udah. Dari Lisa udah nggak ada apa-apa. Iya. Cuma waktu itu yang Om cerita tuh pernah main ke kosan Tuh. ini. Kamu Tapi itu nggak ada apa-apa. kamu ngapain sih? Enggak ada apa-apa kok main sama Emang nggak ada apa-apa. Ini paling Om- mana ada yang Orang ngaku sih? ayam aja bisa main ke Tante Lisa, Om, kenapa yang nggak ke waktu Om kosanku? ke warung saya, Om keselip ini. Apaan nih? Itu tan. Ini bukti transferan duit maksudnya atas nama Meli. Kamu transfer duit ke Meli? Hah? Enggak. Itu Meli. Iya. Nama kamu Meli kan? Iya. Ini Meli. Tapi Ini tahu kok kamu bisa ada bukti transferan bapak ini ke Meli? Ini kan beli beras, Ah. ngasih duit, ada itu. Jatuh. Keselip kali. Aduh, Bukan punya saya kali itu. kamu kenapa sih? Tenang, sabar, Bu, sabar. Aduh ya ini udah bukti. Jelasin, Sabar Bu, aku duduk sini. jelasin dulu. Udah panik, udah. Ini bukti transferan apa? Bukti saya nggak mau tahu. Enggak kan? Tenang, Bu, kemana? Kenapa? Udah maksudnya aku nggak mau, ini udah ada bukti apa lagi Pak? Kamu jauh maksudnya. Enggak kan. Nih aku jelasin. Udah ya, aku jelasin aja ya. Nih, Apa yang perlu jelasin lagi? jadi Om itu ini bayaran buat aku. Pusing aku Pak. Enggak, oke. Oke, tapi itu bener, Om sering transfer kamu? Iya, sering transfer. Sering? Iya. Bukan cuma sekali? Iya. Tapi bukan bayar buat aneh-aneh. Saya emang pernah transfer, terakhir. Berapa kali transfer? 3 kali. 3 kali? Udah lah, aku nggak mau denger lagi, nggak mau pusing. Udah Pak, kamu nggak ngaku mulu, kamu tuh nggak bohong. Enggak, Tante, ini tuh transfer. Gimana nih, Mi? Saya baru terakhir satu kali lagi nih transfernya. Iya. Maksudnya transfernya ke Neng Meli itu Apa? Iya. gitu loh. Oke, mau jelasin Bapak apa Meli nih? Om jelasin. Gini saya jelasin ya. Saya transfer ke Meli itu mau beli tas buat kamu ulang tahun bulan depan. Jadi bayarnya lewat Coba, transfer. bener nggak Meli? Iya. Jadi gimana maksud- jadi aku tuh ada jualan, aku ada online shop, aku jualan. Ah. Nah kebetulan kan kita tetanggaan sama si Om. Nah Om ada mau beli tas buat si Tante. Cuma kita janjian untuk jangan sebar ke Tante. Iya, maksudnya surprise aja biar tante Surprise. nggak tahu. Iya. Ah. Iya. Bener Gitu. nih? Iya, terus Om tapi bayarnya dengan cara cicil. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Terus tasnya? Tasnya belum aku kasih karena kan masih bulan depan. Bulan depan ulang Tapi tahun. bener nih? Betul ya. Jadi sering ke kosan Meli itu juga emang sebetulnya pengen beli tas. Beli tas. Cuma dia tadi nggak mau ngomong karena ini surprise. Iya, Ini betul. bener nih? Betul, iya. Aku ada buktinya tapi HP-nya di itu. HP kamu ada bukti HP coba mana? Ada tuh apa? Oke, jangan cuma ngomong doang. Yuk duduk dulu yuk. Duduk dulu. Coba mana? Mana buktinya mana? Kasih saya. Nih. Oke, ini ada chatan antara kamu dengan Saya Oke. Bapak namanya siapa? Rustono ya. Hah? Rustono. Hah? Rustono. Oke, di sini juga nama dia ditulis juga bukan ini kok. Bapak Rustono. Ini apa nih ayam? Ini ayamnya si Om. Lah,
Tuh Om, saya juga minta. Oh jadi nggak diopor? Kagak lah, masa ya tega. Ayo tetangga diopor. Tapi tunggu dulu dong. Apa? Ada perjanjian dulu Mas Uya ya. Apa? Si tante kan punya utang, suruh bayar dulu dah utangnya. Udah Pak, biarin Pak. Utang saya lunas udah Aina kasih dia. Apa? Udah Aina kasih dia. Penting Ya nggak bisa lah, nggak bisa itu. udah sih kenapa biarin aja. Utangnya lunas saya kasih dia. Nggak bisa, nggak Lu bisa. kasih dulu utang, baru aku kasih. Udah gini aja sekarang. Selama ini nggak diumpetin apa kamu udah ambil aja udah Pak biarin aja. Sekarang ini aja utangnya saya lunasin semua, ayam kembali lagi sama Saya saya. mau duit, bukan mau ayam. Oh, jadi nggak diopor? Kagak. Udah tadi kenapa lo bilang opor? Ya, biar mereka kesel aja. Bisa juga kesel punya tetangga kayak gini. Oke. Oke, ini saya tulisin dulu ya. Nama dia juga ditulisnya Bapak Rustono, bukan Om, udah bukan ayam, bukan saya. Oke, nih dari yang awal-awal saya nggak usah baca ya soal tas ya. Oke, dibilang bagaimana saya udah bayar cicilan yang kedua untuk tas istri saya. Jangan sampai istri saya tahu ya karena buat kejutan ulang tahun. Iya, tasnya udah ada mau diantar sekarang apa kapan? Kata Bapak, nanti aja kalau udah deket ulang tahun takut istri saya tahu. Tapi tolong ini benar-benar buat kejutan istri saya ya. Jadi utang udah lunas ya, bukan apa? Cicilan udah lunas ya. Oke nih jadi Bapak Iya, Bapak. benar beli tas. Iya. Beli tas, iya. Oke. Terima kasih Meli, ya sama-sama Bapak. Oke. Dari bahasanya juga memang tidak ada apa-apa, Mi. Iya, rasanya juga aman-aman aja itu. Oke, tapi ada lagi. Salam buat Riko ayam Bapak. Ya nggak apa-apa ya kan? Terus bilang lagi, Mel kalau ayam saya ke tempat kamu jagain ya. Ya itu cuma basa-basi. Ya basa-basi. Iya. Oke, jadi memang ini buat beli tas. Iya, buat beli tas. Ngomong. Nih, gini ya, saya transfer uang tuh bukan masih nggak ada masalah apa-apa. Cuma buat kamu kan bulan depan ulang tahun kan. Saya beli tas dari Mel itu dengan cara cicil gitu loh. Aku juga mana mungkin sih niat buruk ke tante orang kita tetanggaan. Itu begitu aja, cuma nggak ada masalah apa-apa sama Meli. Kita transfer nggak ada maksud apa-apa. Sayang nggak? Minta maaf. Bisa sayang. Apa? Cantikan mana aku sama Meli? Cantikan mana sama Meli? Iya, sekarang jawab yang jujur. Jujur apa? Ya jujur lah Terserah, Pak. ya. Jujur Pak, cantikan mana Ibu Meli? Cantikan Meli lah. Aku sayang sama saya. Apa? Sayang sama Meli. Sayang sama dia, cantikan Meli. Jujur nih, Mi. Boleh nggak? Mi? Jujur kan? Benar. Bener ya, orang tadi bininya bilang jujur dong Pak. Iya, iya, benar. Sampai aja diganti. Kan bilang jujur. Iya. Jujur mana? Karena udah jelas kan, aku ngomong dari tadi tante netting terus. Ya udah, minta maaf. Aku minta maaf juga udah bikin tante bikin negatif ya. Nah, ini Oh, tapi perjanjian dulu Mas Uya nih saksinya Iya. ya. ya, pokoknya gini Bayar aja, utang. pokoknya ayam saya balikin ke saya. Ya. Nanti masalah utang saya bayar. Bener Ya ya, udah, bener udah. ya kan ya. Oke, selesaikan di belakang ya. Tuh ayamnya dibalikin nih. Oke. Udah balikin aja. Balikin aja udah, balikin Riko. Makasih. Lu utangnya ya, jangan lupa. Ya. Udah Pak, jangan ayam mulu. Oke ya udah, ayamnya selesai. Kita akan umumkan untuk kuis Twitter yang pertama. Namun di ruang baper sudah ada Mr. Baper. Silakan Mr. Baper. Assalamualaikum, selamat datang di Ruang Baper bersama saya Mr. Baper. Lebih baik kejebak macet daripada kejebak masa lalu. Jadi di masalah ini gue lihat ya, kayaknya Mbak Yuli ini sangat curiga sekali sama Mas Tono. Kenapa Mbak Yuli? Mungkin Mas Tono juga yang tertutup. Nah, oke, sekarang gue bakal ngasih tips untuk Mas Tono ya sama Mbak Yuli. Mungkin tips ini bisa masuk ke kalian semua. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Ini untuk Mas Tono, yaitu adalah no rahasia. Jangan ada rahasia-rahasiaan Mas Tono, jangan tertutup. Kalau ada apa-apa itu bilang sama istrinya. Mbak Yuli ini istrinya Mas Tono, jadi janganlah tertutup. Karena ini kan masalah keluarga juga. Nah, tips yang kedua adalah ingat status Mas Tono sebagai suaminya Mbak Yuli. Kalau misalkan ada ayamnya nih ke tetangga, ke tempatnya Mbak Meli, itu kalau misalkan ngambil ya diusir aja. Nanti kalau misalkan datang, ambil set, terus ke gap ada Mbak Meli keluar, dilihat sama orang lain. Mas Tono tuh lagi main ke tempatnya Mbak Meli, kok gitu ya? Jadi bahan omongan. Nah, ini karena tertutupnya Mas Tono sama masyarakat itu. Nah, yang ketiga ini adalah ajak dan kenalkan. Kalau Mas Tono hobi sama ayam, coba kenalin si ayamnya, namanya Riko ya. Kenalin Riko sama Mbak Yuli.
Atau misalkan Mas Tono bisa nyuruh Mbak Yuli untuk ngobrol sama Riko mungkin gitu ya. Atau kenalkan sama Mbak Meli gitu. Terutama sama teman-teman wanita ya. Jadi kalau misalkan Mas Tono punya teman-teman, itu kenalin aja sama istri. Biar istrinya itu tahu Mas Tono ini main sama siapa aja. Terutama yang wanita loh. Nah, tips yang selanjutnya itu adalah say sorry. Kalau misalkan Mas Tono ngerasa kayak sekarang nih udah runyam kayak gini, yang salah siapa? Mas Tononya nggak salah, Mbak Yulinya juga nggak salah karena curiga, ya wajar dong karena Mas Tono tertutup. Nah, ada baiknya Mas Tono itu meminta maaf. Nah, orang yang berlapang dada itu bisa meminta maaf kepada orang yang benar. Tapi orang yang berjiwa besar akan memaafkan orang yang meminta maaf. Is it too late not to say sorry? Mas Tono, maaf. Dan yang terakhir adalah promise love. Ini adalah komitmen agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi oleh Mas Tono sama Mbak Yuli. Aduh sayang banget kalau kejadian kayak gini. Gak ada yang salah, cuman miscommunication. Jadinya runyam, masalahnya kemana-mana. Kan merugikan juga. Oke deh, kalau begitu cukup tips dari saya. Dan tips ini bukan berlaku untuk Mas Tono ataupun Mbak Yuli saja, tapi untuk semua istri yang ada di sini ya. Oke, kalau begitu saya kembali lagi kepada Bos Uya. Terima kasih Bos Uya, silakan. Oke, balik lagi di rumah Uya. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Ada Cindy dan Benny. Lo tahu masalahnya ini udah selesai. Ayo masuk. Kenapa? Ada masalah ya? Tahu masalahnya sudah selesai. Udah dibahas. Masuk dulu yuk. Jangan bikin malu gue dong. Ayo. Enggak mas, sorry. Ini masalahnya udah selesai, nggak ada apa-apa sebenarnya. Saya juga nggak tahu kenapa dia ajak saya gitu. Kenapa? Yuk. Ini bulan puasa, Beb. Yuk, lumayanlah ketemu artis cantik. Yuk. Ayo masuk yuk. Oke, silakan duduk. Oke, Cindy. Iya. Kenapa? Ini tiba-tiba Benny nggak mau masuk kenapa? Iya, jadi sebenarnya apa sih kejadiannya tuh sekitar 4 bulan lalu. Oke, 4 bulan yang lalu kenapa? Iya, jadi gue sama Benny ini waktu itu lagi mau berangkat dari kantor. Gue kan teman kantor sama Benny nih. Iya. Terus tiba-tiba pas di jalan tuh ada yang nabrak dia dari belakang mobil kita. Terus nggak terima kan Benny marah-marah gitu ke bapak ini gitu. Namanya Pak Edi gitu. Katanya, "Bapak keluar dong Pak, tanggung jawab." Gini. Terus udah kayak gitu. Akhirnya Bapak Edi ini keluar, dimintain STNK-nya sama si Benny kan. Terus udah kayak gitu, sini Pak STNK-nya gitu. Terus akhirnya dikasih, terus akhirnya sama Benny dikasih ini alamat sama nomor teleponnya Benny. Bapak kalau misalnya mau STNK-nya balikin ya ke saya, datang ke alamat ini gitu. Terus udah gitu akhirnya. Intinya apa? Setelah datang, Benny minta pertanggungjawaban sama si Bapak Edi ini yang nabrak mobil Benny. Benny minta 5 juta. Ya, dan sedangkan ternyata biaya perbaikannya tuh nggak segitu. Oke, Benny minta ganti rugi ke bapak itu 5 juta. Tapi biaya perbaikan nggak segitu. Sekarang apa urusan lo dengan bapak itu apa? Iya, gue cuman pengen Benny tuh balikin uang sisanya karena yang kepake cuma 700.000, Mas. Oh, kepake cuma 700.000. Nah, ntar lu. Lo tau apa? Itu kendaraan gue. Lo kan cerita waktu itu sama yang bawa gue. ke bengkel juga gue. Lo waktu itu cerita sama gue, lo ngasih notanya ke gue Lo waktu itu. nggak usah ini deh, ya. Lo tuh nggak tahu masalahnya. Oke, jadi intinya adalah kamu pengen Benny mengembalikan uang sisanya dari 5 juta yang udah bapak itu kasih ke Benny. Iya, karena itu kan hak bapak itu dong yang udah diambil sama Benny gitu. Kamu kenal dengan bapaknya apa gimana? Enggak, cuman kemarin beberapa hari yang lalu gue sempat ngeliat bapak ini di perempatan Slipi kemarin, di perempatan Slipi. Jadi dia itu lagi jualan minuman, Mas. Oh, kamu sempat lihat bapak itu di perempatan Slipi, lagi jualan minuman. Bapak yang nabrak Benny pada saat itu. Iya. Terus aku mikir kayaknya ada terjadi sesuatu deh gitu kan. Setelah Benny minta uang 5 juta ini mungkin si bapak ini akhirnya kalang kabut nyari uang atau gimana gitu. Oh, sekarang jadi penjual minuman di perempatan jalan. Oke, Benny kamu mau kembali duitnya nggak? Nggak, gini Mas. Cindy ini tuh nggak tahu gitu loh. Yang ini mobil saya gitu loh. Yang bawa ke bengkel juga saya gitu loh. Saya nggak tahu sendiri. Cindy tuh maunya apa sih sebetulnya? Oke, sekarang gini aja. Menurut pemirsa ini kita punya pertanyaan kuis buat kasus yang kedua. Pertanyaan kuis yang kedua adalah, ini ada 5 orang pemenang lagi.
apakah Benny akan mengembalikan sisa uangnya atau tidak ke bapak itu? Ya, mention jawaban di Twitter kita di @rumahUya_. Mau mana Benny? Ben. Enggak, Ben. Ini masalah udah selesai gitu ya. Enggak ada lagi yang perlu dibahas. Oke? Ben, ntar dulu dong. Oke, Beresin mention dulu jawabannya sekarang di sini. Twitter kita di @rumahUya_trans7 dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya Trans7 ke 1A. Benny, kita akan balik lagi tetap di rumah Uya. Coba, Haruka. Ya, balik lagi di Ramadan di rumah Uya. Jadi pemirsa yang baru gabung, ada Cindy sama Benny, mereka teman satu kantor dan Cindy minta Benny mengembalikan uang kepada bapak yang dulu pernah nabrak mobilnya ya. Benny minta ganti rugi 5 juta, namun sebetulnya setahu lo cuma biaya 700.000. Dan lo pernah lihat bapak-bapak yang dulu nabrak mobil Benny sekarang malah jualan minuman di perempatan jalan. Gitu ya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan kan uang itu. Nah, gini loh Mas, sebetulnya kejadian ini kan udah selesai ya. Iya. Bapak itu juga sudah ganti gitu kerugian yang saya gitu. Cuma saya juga nggak ngerti Cindy ini maksudnya tuh apa gitu loh. Cuman kan gini, Lo mau minta perhatian dari gue. Oh. Ya enggak. Ini mau apa sih yang lo mau sebetulnya? Ya ampun Ben, nih ya, lo minta kerugian 5 juta, yang kepake berapa? 700.000 kan? Gue cuma pengen minta lo balikin aja Ya ke udah, bapak kita itu. panggil bapaknya aja kali ya. Oke, atau gini. Atau gimana? Benny mau apa? Lo atau sekarang gini deh. Menurut pemirsa, kira-kira apakah Benny akan mengembalikan uang atau tidak ke bapak itu? Itu adalah pertanyaan quiz Twitter kita, apakah Benny akan mengembalikan uang atau tidak? Ya kan? Kirim jawabannya ke Twitter kita di @rumahUya_trans7 dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya Trans7 ke 1A. Ada 5 orang pemenang LG beruntung, di total 10 hadiah. Ya, kenapa Benny mau ngomong apa tadi? Nggak, sekarang gini aja deh. Kalau emang orangnya ada, ya temuin aja deh. Gue udah minta tolong kok untuk kru Trans7 untuk cari orangnya. Oke. Sekarang. Memang kita sudah mencari orangnya. Kita lihat dulu apa benar yang dibilang Cindy. Kita lihat video berikut ini. Oke, sekarang gue di sini udah ada di perempatan Selipi. Gue kesini karena mendapatkan informasi dari temannya Benny, katanya yang pernah nabrak Benny itu ketemu sama Pak Edi di perempatan Selipi ini. Pak Edi bukan? Bapak namanya bukan Pak Edi? Hah? Katanya dagang minum-minuman gini juga Pak. Yang di sini nggak ada. Nah, itu tuh. Tuh ada bapak-bapak. Pak, beli minum dong, Pak. Beli minum. Minum dong, berapaan, Pak? Ini. 7.000. Bapak Pak Edi ya? Nah, saya bukan Pak Edi. Kok bukan Pak Edi, Bang? Enggak, soalnya orang yang saya cari tuh mirip sama Bapak, mukanya, Pak. Nah, saya nggak kenal Pak Edi. Masa Bapak nggak kenal Pak Edi? Bapak yang pernah ada masalah itu bukan, Pak? Yang nabrak mobilnya Pak Benny. Nggak kenal Pak Benny, saya nggak tahu. Bapak kok kabur? Udah jelas deh. Pak. Bapak bener nggak Pak Edi, Pak? Saya bukan kenal Pak Edi. Ya, Pak. Terus Bapak kenapa pergi, Pak? Gimana sih? Pak? Ya, kenapa? Ben. Videonya aja nggak jelas, Mas. Iya. Ya, saya nggak yakin yang dimaksud Cindy itu orang yang sama gitu loh. Gak jelas apanya sih, orang udah jelas-jelas itu mukanya. Tapi itu bukan Pak Edi namanya sih. Lo mungkin mirip doang kali. Enggak, Pak. Enggak, Mas. Aku yakin banget. Oke. Gue panggil bapak loh. Nih, yang bikin dia sedih di hari pertama ini saya dipanggil bapak itu loh. Oke, ya. Oke, tapi menurut kamu itu adalah? Iya, aku yakin banget itu Pak Edi. Karena aku udah sering ketemu dia. Oke, gimana nih Mi kalau untuk urusan begini Mi? Umi dari udah ngerti permasalahan Mi ya? Masya Allah, di bulan puasa ini banyak banget permasalahan ya. Tadi masalah segala macam opor itu, ini masalah apa ini nabrak mobil.
Nah, kalau menurut saya, kalau tadi kata si Mas itu kan perjanjiannya dia setuju. Saya minta ganti rugi 5 juta dan udah dibayar, udah kelar dong. Mungkin secara perjanjian. Tapi secara etika, nak, kalau misalnya itu pembiayaan cuma 700, kamu minta 5 juta, kemudian orang itu ngasih, bagaimana rasanya? Coba. Gimana rasanya gitu aja? Karena pembiayaannya cuma 700 loh, Bos. Iya, yang benar nggak 700 juta? Lah itu kata Neng tadi kan ada bukti, cuma 700. Gimana tuh, Ben? Sekarang gini aja deh, kalau emang orang yang dimaksud itu ada, dia datengin aja. Ada orangnya, kita panggil saja langsung. Inilah dia, Bapak yang tadi. Pak Edi katanya. Lah kok lari? Pak, Roti, manjaluk mana? Ini Pak. Ruka, jadi dia lari. Kenapa, Pak? Bapak. Kamu masuk aja, Pak. Pak, sini yuk sama aku. Cobain tuh. Yuk, bareng yuk sama aku. Kenapa? Gak mau sama Pak? Ada siapa? Gak usah takut, ada saya. Gak usah takut. Mas Surya mah baik kok, Pak. Ini takut sama muka gue, bagaimana sih? Ini mukanya nih, ganti dulu. Kenapa? Duduk sama sini aja, Pak. Ya, tenang. Gak usah takut, Pak. Oke. Bapak kenapa lari, Pak? Oke, ngomong. Benar nggak, Benny? Ini adalah orang yang dulu pernah nabrak lu dan lu minta ganti rugi? Iya, yang benar sih, Mas. Benar. Kenapa Bapak takut, Pak? Takut diminta uang lagi, Pak. Takut diminta uang lagi? Ya, bayar lagi. Oke, pemirsa. Menurut pemirsa kira-kira apakah Benny akan mengembalikan uang atau tidak ke Bapak ini? Ya, mention jawabannya ke Twitter kita di @rumah_uya_trans7 dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya trans7 ke 1A. Ya. Buka bareng Uya trans7 ke 1A. Oke, Bapak, kenapa ketakutan sekali, Pak? Ngomong aja langsung, ya. Saya takut diminta uang lagi, bayaran buat servis mobilnya, Pak. Saya pernah nabrak dia, Pak. Bapak Edi namanya? Bapak Edi bukan? Betul, Pak. Enggak, Bapak Edi bukan namanya? Oh, nama saya Tatang, Pak. Tatang? Kalau Pak Edi bos saya. Bos Bapak? Ya, terus? yang punya mobil. Yang punya mobil? Mobil rental itu yang... Mobil rental? Si online. Oke, terus? Jadi saya nabrak beliau. Nganter Nabrak Bapak? Nabrak mobil dia saya. Oke, terus Bapak sekarang jualan minuman? Jualan minuman di perapatan Selipi. Nggak kerja lagi? Nggak. Kenapa? Jadi udah diberhentiin sama bos. Diberhentiin gara-gara? Gara-gara nabrak. Enggak, gini Mas, maaf Mas nih, saya potong ya. Iya. Saya tahu saat kejadian memang Bapak ini. Iya. Ya. Dan saat kejadian itu saya tahu sekali nih Bapak ini tuh rapi banget. Iya. Gitu ya. Perlente sekali lah. Iya. Ya. Dan terkesan sombong. Iya. Dia nabrak saya, dia juga nggak minta maaf. Marah-marah malah, ya. Iya. Terus jadi? Nah, sekarang dia mendramatisir cerita nih. Diminta ganti rugi, tahu-tahu jadi pedagang gitu loh. Jadi menurut kamu Bapak ini? Jadi menurut saya sih ini ya cerita dibuat-buat. Dibuat-buat, jadi Bapak ini acting. Oke. Ya udah. Kalau begitu, pemirsa, kita akan coba buktikan tetap di rumah Uya. Balik lagi di rumah Uya. Menurut Benny, Bapak ini mendramatisir suasana. Keadaan didramatisir. Padahal menurut Bapak ini dulu kerja sama orang yang nama Pak Edi. Di rental mobil, Bapak dipecat gara-gara nabrak mobil dia. Betul. Sama Bapak dagang minuman. Iya. Kita lihat dulu penyelidikan kita berikut ini. Oke, ya. Kita mencoba mendatangi tempat majikan Bapak yang dulu. Ya. Nah, sebetulnya ini adalah menjelaskan
siapa bapak ini yang sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya Benny siapa ya. Menurut lo kan bapak ini mendramatisir keadaan ya. Oke, nah Umi. Iya. Sebetulnya saya mau tanya bapak, lu udah bayar 5 juta ke Benny ya? Iya betul. Duitnya dari mana tuh Pak? Pinjam. Apa? Pinjam utang. Pinjam utang? Iya. Sekarang utangnya udah lunas belum? Belum. Belum lunas? Belum. Bapak dagang minuman itu untuk bayar? Bayar utang saya. Bayar utang? Oke. Sebenarnya kita punya tayangan video. Namun video itu sekarang ada masalah sedikit masalah teknis. Cuman video itu menjelaskan memang betul. Ini dia tayangan. Ya ini rumahnya nih Cil, rumahnya Pak Edi yang ada di STNK. Rame Ini sih. Selamat sore. Ada. Iya, selamat sore Mbak. Sore. Ya maaf, ini bener rumahnya Pak Edi? Iya betul. Pak Edinya ada? Ada, tunggu sebentar ya. Makasih ya Mbak ya. Ya. Kok beda sih? Kok beda ya? Ya. Sore. Selamat sore Pak. Ya. Gimana ya Mbak ya? Dengan Pak Edi. Pak Edi. Saya sendiri. Oh Pak Edi bener. Pak Edi. Beda. Saya mencari ini Pak, namanya Pak Edi kan? Iya. Bukan. Ini siapa Ini Pak? supir saya ini. Loh, Bukannya Pak Edi ini. bukannya Pak. Ini namanya siapa? Tatang. Oh alah, terus. Oh bukan, jadi Pak Edi ini bukan dia? Oh terus dia sekarang kemana Pak? Saya pecat udah. Loh kenapa dipecat Pak? Ya karena tabrakan kan nabrakin mobil saya. Ya. Karena banyak utang juga sama saya. Oh banyak utang. Tapi Bapak tahu nggak dia tinggalnya di mana tuh Pak? Kalau nggak salah ya, kalau... Oke. Jadi bapak sekarang udah dipecat? Iya Pak. Oke. Terus? Udah bapak lama tinggal di sini apa siapa sebetulnya Pak? sendiri Pak. Keluarga bapak? Di Tasikmalaya. Jauh. Terakhir ketemu keluarga? Setahun lebih lah. Setahun lebih? Iya, belum ketemu. Lebaran kemarin nggak pulang juga? Sama. Lebaran ini? Kurang tahu ini soalnya belum bisa bayar hutang saya. Belum bisa bayar utang? Udah berapa lama nggak ketemu anak istri Pak? Ya setahun lebih. Saya udah kangen sama keluarga. Oke. Ada seseorang yang ingin berbicara sama bapak. Coba. Ini mau ngomong sama bapak. Coba bapak bilang halo Pak. Lihat ke depan Pak. Halo. Bilang Pak halo. 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 Lihat ke kamera situ Pak. Iya. Iya halo. Bilang, Pak. Halo. Halo. Iya itu Pak. Halo. Halo. Halo, Bapak jadi pulang kan? Ini siapa Pak? Suara siapa Pak? Suara anak saya. Ya, silakan bicara Pak. Ya nak, Bapak belum bisa pulang nak. Insya Allah kalau ada rezeki Bapak pulang nak. Sarah kangen sama Bapak. Sama Bapak juga kangen nak. Bapak juga kangen sama kamu nak. Gimana kabar nak? Sehat semuanya di kampung? Bapak nggak bisa pulang nak. Belum ada uang. Bapak pulang. Insya Allah kalau ada rezeki nanti Bapak pulang nak. Bapak kangen sama Sarah? Betul Pak, saya kangen sekali. Ngomong Udah apa? lama gak ketemu. Kangen Sarah, Bapak kangen sama kamu nak. Tapi Bapak nggak bisa pulang dulu. Jadi Bapak lebaran ini nggak pulang juga? Kayaknya nggak bisa pulang Karena masih ada utangnya? Masih ada utang. Utang Bapak berapa jadi Pak yang harus dibayar? Semuanya 5 juta udah saya bayar sama Pak Beni. Tapi utang Bapak ke orang belum? Belum, Ya, belum saya bayar. Mau ngomong lagi tuh Pak? Bapak, Iya nak. Bapak jangan lupa baju muslim buat Sarah. Insya Allah nanti Bapak kirimin aja sama Uwa ya. Uwa Rom ya. Bapak nggak bisa pulang. Sarah kangen sama Bapak. Sama, Bapak juga kangen sama kamu nak. Oke. Kalau begitu itu adalah suara anak Bapak. Menurut Bapak, anak-anak Bapak lagi di Tasikmalaya ya sekarang ya Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu tetap di rumah. Iya. Di rumah udah.
Ramadan di rumah Uya. Bapak kangen banget sama anak Bapak Sarah, Pak? Kangen, Pak. Kangen banget. Betul. Dan sekarang coba, saya punya sesuatu untuk Bapak. Ada seseorang yang ingin ketemu Bapak. Silakan, Saidas. Betapa sesungguhnya ku mencintaimu, kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Sarah dan keluarga kita jemput dari Tasikmalaya. Ini adalah kejutan untuk Bapak. Maafin Bapak. Bapak nggak bisa pulang. Gimana sehat? Kabar Mama sehat semuanya? Oke. Sarah bisa duduk di samping Bapak. Sarah kangen sama Bapak? Iya, kangen. Kangen. Bapak senang Sarah udah di samping Bapak? Kangen, senang. Benny, kamu melihat ini tidak ada sesuatu hal yang... Atau mungkin oke, Bapak dulu mau ngomong apa sama Sarah? Sarah, maafin Bapak ya. Bapak nggak bisa pulang. Bapak belum bisa bayar utang. Habis bayar nabrak mobil Pak Benny, Bapak kan nggak bisa bayar utang. Jadi Bapak masih bisa ngelunasin utang sama bos Bapak. Bapak sekarang kan jualan minuman di lampu merah, di perapatan Selipi, sama parkir. Ya Bapak nggak bisa pulang dulu ya. Bapak pengen bayar utang dulu. Iya, aku punya sesuatu buat Bapak. Iya, betul. Masih apa? Sarah punya sesuatu buat Bapak, dan itu udah dititipin sama kita. Dan aku udah nabung setahun sebelum ini buat Bapak. Silakan Sarah kasih sama Bapak. Kasih ke Bapak. Ini hadiah buat Bapak. Iya, terima kasih. Buka Pak, buka aja. Alhamdulillah. Buka Pak, keluarin Pak. Sepatu. Pakai baju. Bukan hanya Sarah saja, namun tanpa Bapak sadari, di situ juga sudah kita datangkan istri Bapak juga sudah ada. Silakan. Silakan, sini nggak apa-apa. Pak, ini istri Bapak juga ada Pak. Pak, itu siapa Pak? Silakan duduk, silakan. Bapak ingin ngomong apa sama Ibu, sama Sarah? Mama sehat. Sehat? Maafin Bapak ya. Mike biar dipegang Ibu aja. Nggak Mike di Ibu aja nggak apa-apa. Mama sehat. Alhamdulillah Bapak. Maafin Bapak ya. Iya. Bapak udah setahun nggak ketemu Mama, nggak ketemu bungsu Sarah. Bapak nggak bisa pulang karena bayar utang. Bekas tabrakan itu yang buat Pak Benny baru. Iya. Servis mobil. Bapak pinjam sama bos, Bapak dipecat. Sekarang Bapak jualan minuman sama parkir. Maafin Bapak ya, Mama ya. Dan Sarah katanya Sarah udah nggak sekolah ya? Apa gimana? Karena cerita apa? bayarannya telat. Aku gak sekolah. Kenapa? Nggak bayar, nggak ada uang. Nggak bayar? Iya. Kurang berapa uang sekolahnya Sarah? Berapa bulan nggak bayar uang sekolah? 4 bulan udah. 7 bulan, udah 7 bulan. 7 bulan nggak bayar uang sekolah? Benny, apakah kamu tergerak hati kamu untuk mengembalikan uang kepada Bapak
atau tidak. Pemirsa, kuis Twitternya adalah apakah ini akan mengembalikan uang pada Bapak Tatang atau tidak. Mention jawabannya ke Twitter kita di @rumah_uya_trans7 dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya Trans 7 ke 1A. Kita akan balik lagi tetap di rumah.